101,1 Zinawa FM selalu mengudara. Senja kala ku bersamanya. Nyanyi apa sih? Itu loh program baru. Oh, yang di radio Zino FM. Bener banget. Jangan lupa dengerin Senja Kala setiap Sabtu jam 4 sore hanya di 101,1 Zino FM selalu mengudara. Senja Kala, shine all the time. Din, minjem laptop lu dong. Ah, buat apaan? Gue lagi ngerjain materi nih. Minjem bentar aja. Ada situs bagus loh, Din, buat nonton tanpa bayar. Ah, enggak ah. Laptop gue kena virus lagi ntar. Enggak bakal kena virus. Ya udah nih, awas aja ya laptop gue kenapa-napa. Duh, kok laptopnya jadi nge-lag gini sih? Tuh kan, tadi udah dibilangin juga. Terus gimana gue ngerjain materinya? Aduh, sorry Din. .1 Zinau FM selalu mengudara. Halo sobat Zinau, back again with me Radia di sini bakal nemenin kamu di Senja Kala, shine all the time. Tadi di awal kita udah dengerin nih mini fragmen tentang Rudy yang pengen nonton film di situs ilegal karena gratis. Ada yang relate juga nggak? Nah, di episode kali ini yaitu Dilema Film Bajakan, kita bakal bahas topik ini dari berbagai sudut pandang nih. Sebelum kita bahas lebih lanjut, pernah nggak sih kepikiran kalau misalnya nonton film gratis di situs ilegal itu bakal ngebuat si pembuat film atau filmmakernya tuh rugi? Untuk lebih pastinya, udah ada reporter kami Zaki Erlangga yang akan melaporkan dari lapangan. Baik Sobat Zinau, saat ini saya sudah bersama Kak Anissa Hertami sebagai seorang aktris dan filmmaker. Kita akan membahas tentang masalah menonton film ilegal dari sudut pandang filmmaker. Kak Anissa, apakah ada dampak langsung terhadap penurunan pendapatan atau kerugian akibat menonton film di situs ilegal tersebut? Kalau kaitannya dengan penurunan pendapatan itu bisa langsung dan juga tidak langsung ya. Tapi kalau kerugian itu kan sudah pasti itu terjadi. Ya namanya karya kemudian istilahnya dibajak gitu ya secara ilegal tanpa izin, copyright segala macam itu sudah pasti mengakibatkan kerugian. Misalnya film A gitu, film A yang sudah dibiayai dengan biaya yang tidak murah, kemudian waktu juga untuk menyisihkan proses kreatifnya, membuatnya segala macam, dimasak sampai jadi film yang kemudian tayang dinikmati di bioskop kayak gitu. Kemudian di saat film itu masih tayang di bioskop tiba-tiba muncul versi bajakannya atau ilegalnya di waktu yang bersamaan. Nah itu bisa langsung mengurangi pendapatan karena orang-orang juga pasti ada yang kalau mereka memang mengapresiasi mereka akan tetap datang ke bioskop, tapi pasti juga banyak yang sudah ada bajakannya kita nonton bajakannya. Nah hal-hal seperti itulah yang menimbulkan kerugian. Jadi semoga hal-hal ini di kemudian hari bisa semakin berkurang dengan kesadaran masyarakat kita untuk lebih mengapresiasi karya-karya yang dibuat tidak hanya oleh filmmaker tapi juga filmmaker tapi juga pekerja kreatif yang lain. Nah, Sobat Zinau, ternyata kalau kita nonton film di situs ilegal itu bisa ngerugiin para filmmakernya loh. Bikin film kan gak gampang tuh, gak yang tiba-tiba jadi. Dari prosesnya tuh ada buat idenya, syutingnya, editingnya. Semua itu tuh ngeluarin budget yang tentunya gak sedikit nih. Kalau kita tetap milih untuk nonton di situs ilegal, ada konsekuensinya gak ya kira-kira? Jangan-jangan device yang kita pakai bisa kena virus gara-gara nonton di situs yang gak resmi. Langsung aja kita dengerin penjelasan dari sudut pandang IT. Ada Kak Ilham Solehudin, mahasiswa semester 7 dari kampus UPN Jakarta. Ketika kita membahas dampak menonton film di situs streaming ilegal, maka salah satu dampak yang menjadi perhatian utama kita yaitu dampak dalam hal keamanan digital. Banyak dari situs-situs ini telah disusupi malware dan virus yang berbahaya, yang mana ini bisa saja menginfeksi perangkat kita. Saat kita mengakses situs-situs tersebut, tanpa disadari, kita bisa membuka peluang bagi para penjahat siber untuk mencuri data pribadi seperti informasi perbankan, kata sandi, dan data sensitif lainnya. Tidak hanya itu, situs streaming ilegal juga sering terpasang iklan-iklan yang berbahaya. Bisa saja iklan yang terpasang itu adalah
iklan yang digunakan untuk phishing, yang mana hal ini bisa mencuri identitas kita. Jika para penjahat siber berhasil mendapatkan identitas kita, mereka bisa menggunakan informasi tersebut untuk berbagai tindakan kejahatan. Misalnya, mereka bisa membuka akun bank atas nama kita, melakukan transaksi online, atau mengajukan pinjaman atas nama kita. Akibatnya, kita bisa mengalami kerugian secara finansial, dan hal ini juga dapat merusak reputasi kita. Yang lebih berbahaya lagi, jika perangkat kita telah terinfeksi oleh malware dari situs streaming ilegal, penjahat dapat mengendalikan perangkat kita dari jarak jauh. Mereka dapat memantau aktivitas kita, merekam apa yang kita ketik, atau bahkan mencuri akses ke akun media sosial dan email pribadi yang kita miliki. Ini bisa membuka peluang untuk serangan yang lebih serius, seperti pemerasan digital atau penyalahgunaan akun. Untuk melindungi perangkat dan data pribadi kita terkait dengan situs ilegal tersebut, maka pastikan bahwa perangkat kita itu selalu terinstall antivirus, dan kita juga selalu memperbarui atau mengupdate sistem operasi yang kita gunakan. Karena virus dan malware itu selalu berkembang di setiap waktu, maka dari itu pembaruan ini dilakukan agar perangkat kita dapat mengenali virus dan malware yang ada pada saat ini. Kemudian hindari untuk mengunduh file apapun dari situs ilegal, karena bisa saja file yang kita unduh ini mengandung malware dan virus yang berbahaya untuk perangkat, dan bisa saja digunakan untuk mencuri data sensitif yang kita miliki. Ilham juga menambahkan bahwa untuk melindungi perangkat dan data pribadi dari ancaman yang ada, pastikan perangkat selalu terpasang antivirus yang terbaru dan sistem operasi yang digunakan selalu diperbarui. Virus dan malware terus berkembang setiap saat, sehingga pembaruan ini penting agar perangkat kita dapat mengenali dan menangkal ancaman yang ada saat ini. Selain itu, hindari mengunduh file dari situs ilegal, karena file tersebut mungkin mengandung malware dan virus yang berbahaya bagi perangkat kita, serta berpotensi mencuri data pribadi kita. Waduh, ternyata device yang kita pakai buat nonton film ilegal tuh bisa kena virus nih. Data pribadi kita juga bisa bocor cuma karena nonton film gratisan. Nah, kalau dari hukumnya ada nggak ya kira-kira undang-undang yang ngatur tentang menonton film ilegal ini? Langsung aja kita dengerin penjelasan dari ahli hukum yang akan dilaporkan oleh reporter kami, Zaki Erlangga. Saya sudah bersama Kak Zufar Atala. Beliau adalah mahasiswa hukum Universitas UPN Jakarta semester 7. Baik Kak, sekarang kan sudah ada banyak sekali situs tidak resmi untuk menonton film secara ilegal. Sebetulnya ada tidak ya hukuman yang didapat bagi seseorang yang menonton film di situs tersebut? Oke, untuk pertanyaannya kan terkait dengan apa sih hukuman buat orang yang nonton film ilegal gitu. Nah, buat hukumannya itu sendiri dalam undang-undang, orang yang nonton film ilegal itu melanggar hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kenapa sih bisa melanggar? Karena film ini kan merupakan karya cipta yang dilindungi oleh hukum kan. Sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta ini memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan karyanya, termasuk distribusi dan pertunjukan publik. Situs ilegal yang kalian tonton ini menayangkan film tanpa izin telah melanggar hak eksklusif ini. Dan dengan menonton situs ilegal juga, pengguna turut berkontribusi terhadap pelanggaran hak cipta. Jadi itu nggak boleh banget ya. Terus pemanfaatan tanpa izin juga nih di sana. Berdasarkan pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana. Menyebarkan atau menonton konten film melalui situs dan tidak memiliki izin distribusi itu benar-benar tindakan yang tidak patut ditiru. Jadi kalian nggak boleh nih nonton film di situs-situs ilegal. Dan yang terakhir ini, kalian bisa kena atau terjerat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Undang-Undang ITE itu bisa juga menjadi peraturan yang kalian langgar. Menurut pasal 27 ayat 3, melanggar Undang-Undang ITE, menurut pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik yang melanggar hak eksklusif pihak lain. Jadi yang kita tahu nih hak eksklusif. Kenapa sih bisa nyambung ke penonton yang ilegal? Karena pencipta filmnya ini kan dia punya hak eksklusif
yang tadi dijelasin di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Nah, di sini hak eksklusifnya di Undang-Undang ITE, dan itu kalau misalnya melanggar itu juga bisa kena sanksi pidana. Jadi kalian nggak boleh ya buat nonton film di situs-situs ilegal. Apa saja pesan kakak kepada masyarakat yang masih menggunakan situs ilegal untuk menonton film dari perspektif hukum? Oke, buat orang-orang yang masih nonton film ilegal di situs-situs ilegal, itu mohon banget kalian stop. Karena sebelum kita ranah hukum, kita juga seharusnya menghargai karya orang lain gitu kan. Mereka buat film itu kan butuh dana, dan itu kan nggak semurah itu mahal juga. Jadi seenggaknya kalian menghargai karya orang lain tersebut dengan seenggaknya menonton di bioskop atau beli premium di aplikasi-aplikasi yang menayangkan film itu gitu. Jadi kalian nggak boleh banget nih buat nonton film-film ilegal, karena yang pertama kalian kan nggak menghargai. Jadi kalian sebelum mau dihargai itu ya kalian harusnya menghargai orang lain, itu yang pertama poinnya. Buat yang kedua, dalam perspektif hukum itu sendiri, kalian nggak boleh menonton film ilegal karena yang pertama itu dilarang oleh undang-undang. Sebagai masyarakat yang patuh terhadap hukum dan negara hukum, dan yang Indonesia itu merupakan negara hukum, kalian harus patuh terhadap undang-undang. Dan untuk menonton film ilegal ini kan dilarang gitu kan. Jadi kalian harus memperhatikan tuh poin-poin yang ada di undang-undang, apa aja yang nggak boleh kalian lakuin gitu. Karena dalam asas di hukum itu sendiri ada dagium yang menjelaskan kalau misalnya masyarakat itu tahu akan hukumnya, dan itu pasti harus ditaati oleh masyarakat juga. Jadi kalian nggak boleh melanggar undang-undang kalau hidup kalian itu tidak ingin dipenjara yang pertama kan. Karena proses itu kan berat gitu kan. Itu sih kalau dari perspektif hukum itu sendiri. Nah, Sobat Zinau, ternyata emang ada nih undang-undang yang ngebahas tentang hukum menonton film ilegal. Selain bisa kena masalah hukum, perangkat kita juga bisa kena virus nih, dan data pribadi kita bisa kecuri. Nggak cuma itu, para pembuat film juga dirugikan karena mereka udah kerja keras buat film yang kita tonton, tapi kita malah nonton secara gratis alias ilegal. Jadi yuk kita hargain karya mereka dengan nonton di bioskop atau langganan platform yang legal. Banyak kok platform yang legal, murah, bahkan ada yang gratis juga loh. Dengan begitu, kita bisa nonton film dengan aman dan nyaman, sekaligus mendukung industri film Indonesia. Nah Sobat Zinau, pembahasan kita tentang nonton film bajakan ini udah selesai nih. Kira-kira besok kita bahas tentang apa lagi ya? Jangan lupa dengerin Senjakala setiap hari Sabtu jam 4 sore hanya di 101,1 Zinau FM. Selalu mengudara. Aku Radia, see you! Senjakala, shine all the time. .1 Zinau FM selalu mengudara. Kerabat Kerja, Produser Radia Tan Mardia, Asisten Produser Yofi Arham, Program Direktur Befca Orvala, Scriptwriter Gina Sofa, Kreatif Tim Aulia Bahtari, Hanif Badrus, Daniel Pradana, Editor Zaki Erlangga, Soundman Hubertus Tanaya, Announcer Radia Tan Mardia, Reporter Zaki Erlangga, Narator Aulia Bahtari, Credit Title Befca Orvala,